Ternyata cuma cari duit jauh dari esensi agamanya. Loh, emang saya nggak boleh cari duit? Ya boleh dong cari duit. Gimana sih? Otak mereka ini udah singit kali ya. Masa saya nggak boleh nyari duit? Saya membedakan. Berdakwah saya tidak cari duit. Nggak seperti kalian, misionaris yang untuk memurtadkan dan dapat pundi-pundi. Nggak ada kita. Saya mencegah pemurtatan itu. Paham ya? Oke? Nah, saya cari duit. Wajar saya cari duit. Buat makan. Ya. Jadi, komentar-komentar kalian ini lucu-lucu. Nggak masuk di akal. Ya. Bikin malu. Oke. Ini cara mereka melakukan misi islamisasi, dengan mengkaji Alkitab dengan kebodohannya dan kedunguannya. Seperti inilah jika mengkaji Alkitab tidak dengan iman, tapi dengan kebencian. Saya satu sisi baru dengar adanya islamisasi. Ya. Kita bandingkan. Ada orang Islam datang ke orang Kristen untuk supaya masuk ke Islam, dibandingkan dengan banyak sekali beredar video-video dan beberapa bukti-bukti juga, ya, series agama kristenisasi dengan cara mendatangkan orang-orang Islam. Satu hal video saya bilang berkali-kali, khusus untuk muslim, bukan non-muslim. Jadi yang non-muslim kalau nonton jangan sakit hati, karena saya penghalang bagi kalian yang mau kristenisasi. Oke? Tolong dipahamin ya. Kamu selalu bahas agama orang lain, sementara nabimu, Nabi Muhammad, pedofilia nggak kau bahas-bahas. Bahas dong bumi datar menurut Quran. Yang menghina itu siapa? Yang membahas agama orang lain siapa? Ingat ya, kalau bego jangan tolol-tolol amat. Ya, saya membahas Bible, terutama Perjanjian Lama. Itu khusus untuk muslim karena mereka harus tahu, wajib tahu apa arti dari kandungan-kandungan Injil itu untuk mencegah adanya pemurtatan. Ya. Ada teman-teman muslim semuanya menghina tentang Yesus, tentang apapun itu. Oh enggak. Mereka, saya menghina pola pikir kalian. Ya. Dan membalas video-video saya, membalas seperti orang-orang ini. Ingat, seperti orang-orang ini. Jadi, tidak ada saya menghina. Nggak ada unsurnya saya menghina. Ya, karena keluarga saya pun masih agama sebelah. Jadi, jika Anda berpikir kalau saya menghina, letaknya di mana? Ya, banyak video-video, bahkan orang-orang menghujat Islam. Kenapa kalian tidak komentari itu? Kenapa komentari video saya? Kan saya bilang, jangan nonton video saya non-muslim, nanti sakit hati. Tapi untuk penghinaan, coba ditanya dan ditunjukkan letaknya di mana saya menghina Kristen. Sekali lagi saya bicara, apakah Perjanjian Lama itu adalah kitab orang Kristen? Ingat ya, Perjanjian Lama sudah ada sebelum ada Kristen. Ingat itu. Ya. Kitab itu
sudah ada sebelum adanya Kristen. Ya. Oke? Taurat pun juga sebelum ada Kristen. Dan kau berpikir, ya, siapa yang menolak Taurat itu sendiri, dan siapa yang menggenapi Taurat itu sendiri. Jadi kalau ngomong, mikir, ya, mikir. Saya menghina orang-orang ini, saya mencibir orang-orang ini, dan saya membalas melalui video saya. Ya, salam toleransi. Kalau ingin merasa adanya keadilan, kalau ingin adanya toleransi beragama, jangan menghina Islam. Jangan membujuk orang-orang yang tidak mengerti untuk murtad. Ya, hak prerogatif seseorang untuk memiliki agamanya masing-masing. Ingat itu. Ya. Jangan dipaksa. Dan tegur mereka yang menghina Islam. Tegur mereka. Jangan kita yang disudutkan. Jangan kita yang disudutkan. Tegur mereka yang menghina Islam. Christian Prince, terus tanpa ragi, layar teologi, bla 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 segala macam, banyak sekali. Jangan salahkan para mualaf dan teman-teman muslim kristolog akan membalas apa yang mereka lakukan, dan kita menghina atau menjawab apa yang dikatakan sama para netizen yang kerap kali menghina Rasulullah. Saya akan membalas melalui video saya. Seperti berkali-kali saya bilang, jangan nonton video saya karena video saya khusus untuk muslim, dan mereka harus paham akan isi Injil karena untuk mencegah adanya upaya pemurtatan. Jadi mereka supaya paham. Ingat, umat Islam wajib tahu isi Injil apa, karena Al-Quran adalah penyempurna Injil, Taurat dan Zabur. Kita pahamin aja di situ. Jangan sok-sokan. Ya, jangan merasa kayak terzolimin, jangan merasa kayak terhina segala macam. Siapa kalian? Tapi kalian bisa menghina umat Islam. Bebas ngata-ngatain Rasulullah, bebas dengan menggunakan akun-akun palsu. Mana? Dari ekspresi Anda, cara bertutur kata dalam pandangan agama Islam yang aku anut dan yakini kebenarannya, Anda itu salah satu ciri pengikut Dajjal laknatullah. Camkan itu. Pertama, saya ambil poin-poin dari komentar ini. Dia mengatakan bahwa agama Islam yang dia anut dan yakini kebenarannya. Padahal isi konten saya, ya, umat non muslim jangan ganggu Islam. Terus dia mengatakan kalau saya itu ciri-ciri pengikut Dajjal laknatullah. Dajjal itu yang mengaku-ngaku seperti Anda ini. Anda mengaku-ngaku Islam tapi menghujat saya. Ya. Itu dia. Dan lucunya Dajjal ini percaya, kalau seandainya menuduh saya Dajjal, kok Dajjal percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, Muhammad dan Rasulullah. Ya, Dajjal nggak percaya itu. Ingat itu, ya. Anda sendiri yang Dajjal, Agus Almun. Anda sendiri yang Dajjal karena Anda mengaku-ngaku diri Anda itu Islam. Oke?
Sampai saya ketemu kau, maka saya yang cabut nyawa kau. Jangan kau sok jago, kasih alamat kau biar saya yang cari kau. Jangan tidak ya. Untuk Iwan 719, jangan tidak. Saya alamatnya di Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Persis sebelah Jeko, MP Coffee itu pasti ada saya. Jangan tidak. Ya. Makanya ini nih orang-orang kayak begini hanya berani komentar. Hanya berani komentar. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Video-video saya khusus untuk orang-orang muslim. Mencegah adanya upaya pemurtatan. Lu pada mau bikin video-video segala macam, monggo silakan. Udah banyak. Saifuddin segala macam, Tetek Bengek segala macam. Kok lu suka? Kok lu tidak komentar? Bahkan kalau lu mengizinkan, bahkan lu bilang bagus, good, keren. Saya membantah dengan video ini. Kok kalian tidak suka? Kenapa? Hah? Itu sok-sok nantang. Saya bilang, semenjak saya pindah agama ini, dulu saya kayak kalian. Bencinya bukan main sama Islam. Saya menebus kesalahan saya. Ya. Saya menebus kesalahan saya. Maka itu saya lakukan ini. Kalau tidak suka, bantah video saya. Selesai. Tidak perlu komen-komen ngebacot kayak begini. Nggak perlu ngebacot kayak begini. Jangan tidak datang ya. Ya, jangan nanti alasannya lu lagi di mana, Gue udah kasih tahu alamatnya ya. Ya, Iwan 719. Oke? Ciao. Contoh orang sesat. Dia tafsir sesuai dengan keinginan hatinya yang sudah dipenuhi roh kebencian. Kasihan, semoga masih ada waktu buat lu, teman. Saya bingung ini mereka ini. Benar-benar bingung. Ya. Mereka mengatakan orang-orang mualaf adalah orang-orang sesat. Oh iya, bagi mereka itu karena orang-orang sesat. Karena kita ini semuanya keluar dari agama yang dulu. Dan saya tidak menjelekkan agama yang dulu. Dan saya tidak mengomentari tentang agama Kristen, Katolik, apa segala macam. Saya tidak mengomentari itu. Tapi saya mengomentari ajaran-ajaran yang pernah saya pelajarin. Dan saya memberitahukan kepada teman-teman muslim. Supaya teman-teman muslim paham akan isi yang sebenarnya terjadi yang ada di Bible itu sendiri. Supaya untuk mencegah adanya upaya pemurtatan. Simple kan? Ya enggak? Semua banyak sekali video-video yang dibuat sama orang-orang Kristen segala macam. Tentang Islam. Menjelekan Islam, menjelekan Nabi Muhammad, menjelekan ini segala macam. Saya bahas melalui video, saya bantah melalui video. Bukan komentar-komentar seperti ini. Kenapa kalian hanya bisanya ngomentar, ngancem, sok tahu, sok jago, sok paham, iblis. Jawab aja. Pada saat saya live pun mereka tidak bisa menjawab. Saya kasih pertanyaan pun jawabannya kemana-mana. Artinya kemana-mana. Tidak ada. Tidak ada yang mereka jawab apa pertanyaan saya. Saya tidak menafsirkan ayat itu. Tapi saya membaca ayat itu sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Ya. Sesuai. Dan saya menanyakan, kok begini? Kenapa begini? Dijawab saja. Sesuai. Simple. Jangan so jago. Saya nggak takut. Ya. Saya berani mati. Demi akidah kita, demi akidah muslim, saya berani mati. Sendiri kok saya nggak kemana-mana. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu mau cari sensasi segala macam, mau cari ini segala macam. Bukan. Nggak penting. Tapi lihat video-video kalian umat-umat Nasrani segala macam, umat-umat semuanya yang dibuat tentang Islam, tentang ini segala macam. Terus saya diemin. Ini kalian ini karena tidak suka kepada para mualaf, karena para mualaf itu tahu isi kebenarannya yang ada sebenarnya. Bukan so tahu. Ya. Bukan so tahu, bukan.
Tidak ada yang mau ngomongin tentang Kristen, tentang bagaimana ibadahnya Kristen. Kecuali saya ngomongin kayak gitu. Gimana ibadahnya orang-orang ini begini-begini. Enggak. Saya dari Katolik. Ya. Ada di YouTube saya, pembuktian saya mualaf ada. Tahun berapa ada. Dari gereja mana ada. Jadi nggak perlu 2 kali saya kasih tahu di sini. Silakan nonton YouTube saya di Mualaf Prince Channel. Dan jika ingin bertemu dengan saya, ketemu di daerah Pondok Gede, Jalan Jatiwaringin, Jati Cempaka nomor 54 sebelah Jeko, persis MP Coffee. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah saya bilang, video-video saya ini khusus buat muslim, bukan buat non-muslim. Ya. Gunanya untuk mencegah adanya pemurtatan. Karena sekarang ini banyak sekali ya pemurtatan dan yang dilakukan oleh misionaris. Dan saya coba mencegah teman-teman muslim untuk menyadari hal itu. Saya membuka ayat-ayat kitab supaya mereka, teman-teman muslim, menyadari untuk menghina. Oh tidak, saya tidak menghina. Terus kenapa kalian nonton video saya? Itu hal yang lucu. Kenapa non-muslim yang nonton video saya? Itu lucu sekali. Jangan sakit hati bro. Santai. Oke? Banyak komentar-komentar lucu tentang saya, menganggap saya mencari popularitas untuk membicarakan agama lain dan menghina dan memprovokasi. Saya katakan, dari sudut mana? Saya membalas, video-video saya itu membalas apa yang mereka katakan tentang Islam, tentang propaganda-propaganda yang dilakukan oleh mereka, kristenisasi. Ya, saya sebagai mualaf, saya harus turun tangan. Tidak suka dengan video saya, jangan ditonton. Simple. Dan Anda merasa kalau seandainya Anda dirinya benar, bantah, bukan menghina. Jika saya membaca atau membahas mengenai kitab Anda, harus Anda bantah, bukan menghina. Dan jangan berpikir saya tidak belajar Al-Quran. Saya mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah saya paham sedikit demi sedikit Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi satu video dari orang yang memberikan sebuah pernyataan bahwa Islam itu tidak yakin ya, bahwa mengatakan mudah-mudahan, tapi dia mengatakan bahwa Kristen itu tidak mengenal kata mudah-mudahan, atau bisa dibilang Tuhan mengendaki, karena sebuah kepercayaan bahwa Yesus sebagai jika percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dijamin masuk surga. Sebuah kepastian yang notabene dikemas menjadi sebuah kesombongan. Ya. Seperti contoh, saya cuma tanya, di mana dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dijamin pasti masuk surga? Jangan asal menilai Islam, tapi pada saat dinilai balik, harus terima dan harus menjawab. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab itu sendiri yang mengenal kata mudah-mudahan atau Tuhan mengendaki. Contoh di Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah mengendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Kisah Para Rasul 18 ayat 21. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Itu mudah-mudahan.
Ya, sama dengan Tuhan menghendaki. Sama juga dengan insya Allah. Jadi insya Allah pun ada di Bible itu sendiri. Jangan merasa yakin sebelum ada kepastian. Karena itu masuk dalam golongan kesombongan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.